Nama, sudut pandang, dan kisah yang diceritakan sepenuhnya berdasarkan imajinasi AI yang terinspirasi dari kejadian nyata tenggelamnya KM Tampomas II pada tahun 1981. Detail cerita bukan merupakan kesaksian langsung, melainkan hasil penggambaran ulang untuk memberikan nuansa mendalam tentang tragedi tersebut. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk kisah-kisah menarik lainnya. Dukung terus kami agar bisa terus menghadirkan konten yang seru dan menegangkan. Thank you. Saya nggak pernah suka naik kapal, tapi waktu itu saya nggak punya pilihan. Tiket pesawat terlalu mahal dan satu-satunya cara untuk pulang ke kampung halaman adalah lewat laut. Jadi dengan berat hati saya naik KM Tampomas II. Kapalnya besar sekali, penuh orang, barang bawaan, bahkan ada kendaraan yang ikut naik. Saya pikir semuanya akan baik-baik saja, tapi saya salah. Awalnya perjalanan kami tenang. Laut seperti kaca tenang dan memantulkan langit biru. Orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada yang duduk ngobrol, ada yang makan di kantin, dan beberapa tidur di dek atas sambil menikmati angin laut. Saya ingat saat itu saya duduk di kursi dek bawah, memegang secangkir kopi. Bau garam laut dan angin malam terasa nyaman, menenangkan. Tapi malam itu juga menjadi awal dari mimpi buruk yang gak pernah saya lupakan. Sekitar tengah malam, saya mendengar suara gaduh. Saya nggak langsung sadar apa yang terjadi. Saya pikir ada keributan kecil, biasa saja. Tapi lalu ada bau aneh, bau minyak, bau terbakar. Saya lihat orang-orang mulai panik, berlarian. Saya bangkit dari kursi mencoba mencari tahu, tapi yang saya lihat membuat jantung saya seperti berhenti. Api, kapal kami terbakar. Awalnya, apinya kecil, hanya di bagian bawah dekat mesin. Tapi angin laut membuatnya cepat membesar. Orang-orang mulai berteriak, saling dorong, mencoba menyelamatkan diri. Saya bingung, nggak tahu harus kemana. Suara tangisan anak-anak, teriakan ibu-ibu, bahkan suara benda meledak membuat saya semakin takut. Saya seperti beku di tempat, nggak bisa bergerak. Sampai seseorang menarik tangan saya, seorang pria tua yang saya nggak kenal. Dia bilang, cepat ke dek atas, cari pelampung. Saya ikut dia, berjalan melewati kerumunan yang kacau. Banyak orang yang terinjak, jatuh, atau malah terpeleset karena lantai basah dan licin. Saya lihat beberapa orang nekat melompat ke laut, berharap bisa selamat dari api. Tapi laut di malam hari itu gelap, hitam seperti tinta. Saya berhasil sampai di dek atas, tapi di sana pun sudah penuh sesak. Pelampung nggak cukup untuk semua orang. Banyak yang berebut, bahkan ada yang saling dorong sampai jatuh ke laut. Saya hanya bisa berdiri di pinggir, memeluk pagar kapal, sambil melihat api makin besar dan menyebar. Saya nggak tahu berapa lama saya bertahan di sana. Waktu seperti berhenti. Saya dengar suara ledakan lagi, kali ini lebih besar. Kapal mulai miring, dan orang-orang berteriak histeris. Saya lihat ke laut, seseorang melambai, meminta tolong, tapi saya tahu dia nggak akan bertahan lama di air yang sedingin itu. Saya cuma bisa menangis, merasa nggak berdaya. Ketika akhirnya saya melompat ke laut, saya pikir itu akan jadi akhir hidup saya. Tapi saya bertahan, entah bagaimana caranya. Saya mengapung di air sambil melihat kapal itu tenggelam perlahan, seperti ditelan lautan. Di sekitar saya ada mayat-mayat mengambang, dan suara-suara minta tolong yang lama-lama hilang. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, saya masih ingat semuanya dengan jelas. Setiap malam, kalau saya memejamkan mata, saya dengar lagi suara teriakan dan tangisan. Kadang, saya mimpi buruk. Saya lihat wajah-wajah mereka yang tenggelam, melambai ke arah saya, seperti meminta saya untuk kembali dan membantu mereka. Saya tahu itu cuma mimpi, tapi rasanya nyata sekali. Dan kalau saya lewat perairan Masa Lembu, saya selalu merasakan dinginnya angin laut yang berbeda. Beberapa orang bilang mereka sering lihat sosok-sosok di sana, arwah-arwah yang nggak pernah pulang. Saya nggak tahu itu benar atau enggak, tapi saya percaya laut itu menyimpan banyak cerita, banyak rahasia. Termasuk tragedi kami, tragedi KM Tampomas II.